Saudara, sekitar 7.000 karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex mengikuti Istighosa Akbar di pabrik Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah hari ini. Istighosa Akbar bertujuan untuk mendoakan agar permasalahan hukum yang menimpa Sritex segera selesai. Sekitar 7.000 karyawan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex mengikuti doa bersama dengan tajuk Istighosa Akbar di Desa Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat pagi. Meski tampak tegar, kabar pailit Sritex membuat karyawan diliputi kecemasan. Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan doa bersama ini untuk mendoakan agar upaya hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Agung dapat menyelamatkan Sritex dari putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Ya, kita doa bersama dengan seluruh keluarga besar. Kita mendoakan supaya upaya hukum kita di Mahkamah Agung untuk menyelamatkan Sritex dari putusan dari Pengadilan Negeri Semarang bisa dikabulkan. Diperkirakan ada 14.112 karyawan yang terdampak langsung setelah PT Sritex dinyatakan pailit. Serikat buruh pun berencana mengawal dan membuka posko pengaduan karyawan Sritex dan memperjuangkan agar Sritex bisa beroperasi kembali. Kami sangat prihatin dengan kondisi seperti ini dan kawan-kawan serikat pekerja kemarin sudah komunikasi, kita akan mendirikan posko pengaduan dari kawan-kawan yang saat ini terjadi PHK di Sritex untuk bagaimana kita kawal secara bersama-sama, yang tentu kita berharap pada pemerintah untuk bisa menyelamatkan Sritex agar bisa beroperasi kembali. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso membantah keberadaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 menjadi penyebab tumbangnya industri tekstil di tanah air. Ia menjelaskan bahwa Permendak Nomor 8 Tahun 2024 baru berlaku bulan Mei 2024. Jadi tidak benar kalau Permendak itu justru membuat perusahaan Sritex dinyatakan pailit. Permendak 8 itu berlakunya tanggal berapa? 17 Mei kok masuk berapa bulan terus berusaha lama. Justru Permendak 8 dan Permendak sebelumnya itu melindungi industri tekstil. Kan perlindungannya udah banyak. Jadi Permendak 8 nggak ada gunanya. Justru melindungi industri yang tidak lurus ya. Mungkin karena mereka nggak tahu. Jadi sebenarnya justru kita dari awal melindungi dari Permendak sebelumnya. Ya. Melalui doa bersama atau Istighosa Akbar, para karyawan berharap Sritex dapat kembali bangkit, sehingga belasan ribu karyawan dapat tetap beraktivitas normal seperti biasa. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk informasi terkini soal nasib PT Sritex, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Nikolos Irawan di Sukoharjo, Jawa Tengah. Selamat siang, Niko. Pasca dinyatakan pailit, seperti apa upaya PT Sritex agar aktivitas pabrik tetap berjalan normal? Dan upaya banding ke Mahkamah Agung ini bagaimana prosesnya? Baik, selamat siang Jihan dan juga saudara. Berbagai upaya memang saat ini tengah diupayakan oleh manajemen Sritex. Terbaru sekitar 7.000 karyawan menggelar doa bersama dengan bertajuk Istighosa Akbar. Para karyawan ini hanya bisa membantu melalui doa bersama agar permasalahan ini segera terselesaikan dengan baik. Kemudian upaya agar aktivitas pabrik tetap berjalan normal, pihak manajemen Sritex saat ini berupaya kepada sejumlah pihak terkait agar distribusi barang dapat diterima maupun dapat dikirim selama upaya naik banding DMA ini berlangsung. Untuk upaya naik banding DMA memang saat ini tengah diupayakan dan sedang berlangsung, dan saat ini memang manajemen Sritex masih menunggu hasilnya. Begitu, Jian. Ya, Niko, lalu pasca dinyatakan pailit ini bagaimana proses pengupahan para karyawan? Terkait untuk pengupahan terhadap karyawan, menurut Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto, tidak ada masalah, tidak ada keterlambatan, justru mengalami jadwal maju di sebagian karyawan. Iwan Kurniawan pun juga menolak jika putusan pailit dikatakan bangkrut. Ia menegaskan kondisi Sritex saat ini jauh dari bangkrut. Hal ini dapat dilihat dari pengupahan karyawan yang tidak ada masalah.
sejauh ini. Begitu, Jian. Baik, aktivitas masih berjalan normal dan proses pengupahan juga tidak ada kendala di PT Sritek. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Nicholas Irawan dari Sukoharjo, Jawa Tengah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.